Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan pada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintah-perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah pemirsa, sahabat PC Media yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa di bulan yang baik ini. Adapun tema yang akan kita sampaikan berkaitan dengan ketaatan seorang nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, teladan dalam ketaatan tanpa keraguan. Tanggal 10 Zulhijjah adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan muslim terus mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti seraya melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kekhusyukan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Merekalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah. Allah pun mengabulkan permohonan kepada mereka. Di luar tanah suci, miliaran kaum muslim menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Termasuk kita di sini semuanya, berbondong-bondong menunaikan sholat Id dan mendengarkan khutbah, lalu melanjutkan dengan ibadah menyembelih serta membagikan hewan-hewan kurban. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Harits Al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Harits bin Hatib telah menyampaikan khutbah pada kami seraya berkata, kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Daruqutni. Sahabat PC Media yang dirahmati Allah, inilah satu dari dua hari yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari terbaik dibandingkan dengan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, yaitu Nairus dan Mihrajan. Hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah, termasuk kalangan Ansor. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai 2 hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya kurban. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Sikap Nabi SAW ini menjadi bertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat muslim adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat lain. Beda dalam peribadatan, hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslim telah diberi agama yang luhur, yang berada di atas agama-agama lain. Tidak ada satupun agama, ajaran, atau ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda Nabi SAW, Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jika Rasulullah SAW sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan di dada jika justru umat muslim sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran lain atau ideologi lain, menceraikan diri dari sirotol mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Na'udzubillah min zalik. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat muslim rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Baiklah sahabat PC Media rahimahullah, ketika membicarakan ketaatan, maka kisah keteladanan ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, patut untuk selalu diulang. Kedua utusan Allah ini mengajari kita ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti-nantikan, putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaan pada pasangan, anak, harta, dan tahta. Kecintaan kepada Allah azza wa jalla tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintah-perintahnya. Di sisi lain, Nabi Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala segalanya sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu Ismail alaihissalam mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Hari ini kita menyaksikan kaum muslim tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, juga berlomba-lomba
mempersembahkan kurban terbaiknya di jalan Allah. Namun jangan lupa, ketaatan yang diminta oleh Allah adalah ketaatan total pada semua perintahnya dan semua larangannya. Bukan ketaatan parsial, bukan pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hawa nafsu kita. Ketika kaum muslim mencurahkan ketaatan pada Allah dalam menunaikan ibadah haji dan dalam berkorban, kemanakah ketaatan itu akan pergi? Ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara muamalah, pidana, jihad, politik, dan pemerintahan. Mengapa hukum-hukum Allah itu kita abaikan? Bukankah semua itu juga perintah dari Tuhan yang sama? Tuhan yang menyerukan perintah berkurban dan berhaji? Lebih memilukan lagi semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan pada Allah secara kafah dengan melaksanakan syariah Islam justru dihadang dan dihinakan dengan sebutan utopia, kearab-araban, sampai tudingan radikalisme. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-65, Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu keberatan apapun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari-cari alasan untuk menolak perintah dan larangannya, apalagi memutarbalikkan ayat demi keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, padahal perintah untuk menetapkan atau menerapkan syariat Islam sudah jelas dalam kitabullah. Banyak ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surah Al-Maidah ayat 48. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum muslim. Lalu mengapa hari ini kaum muslim yang mengaku taat pada Allah malah lebih tunduk pada hukum buatan-buatan manusia, Montesquieu, Piagam PBB, IMF, World Bank, dan berbagai lembaga internasional lainnya, sembari mencari alibi pembenaran sikap-sikap tersebut? Janganlah sampai kita mengikuti sikap orang-orang munafik yang selalu mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka menolak berangkat ke medan perang Tabuk dengan alasan cuaca panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannamas qul naru jahannama ashaddu harra lau kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang
dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu jauh lebih panas jika saja mereka tahu. Wahai kaum muslimin, sadarilah bertubi-tubi persoalan yang terjadi hari ini penyebabnya adalah hilangnya ketaatan utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan sikap diskriminasi terhadap perintah dan larangannya. Aturan yang menguntungkan seperti regulasi haji, zakat, pernikahan dijalankan, yang bertentangan dengan hawa nafsu dicampakkan. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Baiklah, sahabat Peci Media yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tema kita pada hari ini. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang saya sampaikan jika ada salah itu murni dari saya sendiri. Saya sebagai pembawa tema hari ini mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.